Sebenarnya per hari ini persoalan media itu kan juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Karena ada kecenderungan pemodal-pemodal besar juga ingin menjadikan media sebagai lahan bisnis dan lahan kepentingan mereka, termasuk juga kepentingan politik. Khawatirnya ketika para media-media mainstream khususnya dimiliki oleh pemodal-pemodal besar, dan pemodal besar ini adalah mereka yang kemudian terintegrasi dengan partai politik tertentu, dikhawatirkan objektivitas, kemudian profesionalitas termasuk independensi pemberitaannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang Hari Pers Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari. Banyak pihak yang bertanya, apa yang kemudian membuat Hari Pers Nasional itu penting untuk diperingati setiap tahun? Jadi pertama harus diakui bahwa media dan pers itu adalah satu instrumen yang mampu membangun demokrasi yang sehat. Media seringkali menjadi penyeimbang kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terutama melalui pemberitaan-pemberitaan mereka yang cukup objektif dan akurat. Sehingga bagaimana bangunan demokrasi kita itu bisa berkembang dengan sehat. Bahkan kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, peran-peran media ketika masa pergerakan di Indonesia itu kan fungsinya dua. Satu sisi, pers itu memiliki peran membangun bagaimana kesadaran politik, persatuan politik yang harus dilakukan oleh seluruh orang di Indonesia saat itu, pentingnya untuk melawan penjajah di Indonesia. Artinya apa? Melalui pemberitaan-pemberitaan media, rakyat Indonesia coba untuk dirajut bagaimana kesadaran kolektif mereka itu adalah penting dan kunci utama untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Itu peran yang menurut saya cukup signifikan secara historis. Dan pada saat yang bersamaan, para insan jurnalis, para aktivis-aktivis media adalah mereka yang juga terlibat dalam aktivitas politik. Mereka melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi politik, bahkan konfrontasi politik. Supaya penjajah di Indonesia itu hengkang kaki dan tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai lahan jajahan mereka. Dua peran penting inilah secara historisitas kemudian membuat apresiasi kepada media, kepada jurnalis dalam satu perkumpulan wartawan yang disebut dengan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, yang kemudian ditetapkan setiap tanggal 9 Februari. Peran sejarah membangun kesadaran dan konsolidasi demokrasi inilah yang kemudian per hari ini, kenapa Hari Pers Nasional itu selalu diperingati setiap tahun sekali. Bahkan kalau kita rajin membaca literatur politik, studi-studi yang terkait dengan media, itu kan menegaskan media adalah bagian dari pilar penting demokrasi. Bahkan banyak pihak yang menyebut bahwa media itu adalah pilar keempat dari demokrasi yang sehat dan berkembang. Ini adalah satu klaim yang menurut saya sebagai bentuk, karena memang selama ini media itu adalah sebagai instrumen yang memang memiliki katalisator dan peran-peran penting bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan demokrasi dan kehidupan lainnya itu on the right track dan sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi tidak mengherankan kalau kita semua misalnya sempat kuliah belajar tentang ilmu-ilmu politik, pasti akan bertemu dengan mata kuliah media dan politik. Karena secara signifikan media itu sangat beririsan penting bagaimana kontribusinya terkait dengan politik yang ada di Indonesia. Bahkan inilah yang kemudian menurut saya membuat Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kemarin dalam kata sambutannya yang menyatakan bahwa media itu memiliki peran signifikan memberitakan hal-hal yang sifatnya objektif. Meski pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto itu mewarning sebenarnya di tengah disrupsi informasi, begitu banyak berita-berita yang sifatnya hoax, fitnah, dan misinformasi yang ini harus dijadikan sebagai antisipasi bahwa insan media, insan-insan jurnalis harus berada di jalan yang benar, objektif dan proporsional, termasuk juga independen untuk berdiri tegak sebagai upaya dia adalah bagian dari instrumen penting untuk membangun bangsa dan negara. Meski begitu, saya kira ke depan memang ada tantangan-tantangan besar yang akan dihadapi oleh media. Pertama soal konglomerasi media. Suka tidak suka, sebenarnya per hari ini persoalan media itu kan juga menjadi persoalan yang cukup signifikan.
Karena ada kecenderungan pemodal-pemodal besar juga ingin menjadikan media sebagai lahan bisnis dan lahan kepentingan mereka, termasuk juga kepentingan politik. Bahkan Prabowo kemarin saat sambutannya mengatakan ada kecenderungan di dunia bahwa pemilik-pemilik modal besar itu adalah mereka yang punya intensi, punya kecenderungan untuk menjadikan media sebagai kepentingan mereka. Itulah yang disebut dengan konglomerasi media dalam studi-studi media dan politik. Apa itu konglomerasi media? Adalah para pemilik-pemilik modal yang juga memiliki media dan tujuannya adalah bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Tujuannya adalah bagaimana mendikte pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan-kepentingan publik. Apalagi kalau kita mau belajar tentang studi kasus yang ada di Indonesia, kan kita bisa melihat secara nyata bahwa pemilik-pemilik media besar yang ada di Indonesia adalah mereka yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian membuat khawatirnya ketika para media-media mainstream khususnya dimiliki oleh pemodal-pemodal besar, dan pemodal besar ini adalah mereka yang kemudian terintegrasi dengan partai politik tertentu, dikhawatirkan objektivitas, kemudian profesionalitas termasuk independensi pemberitaannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme. Tapi yang muncul itu adalah kaidah-kaidah pemberitaan yang hanya sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Makanya dalam tantangan konglomerasi media itu adalah sehebat apapun para pemilik modal itu memiliki media, tapi yang paling penting adalah objektivitas, rasionalitas, independensi itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Bahkan kalau kita mau jujur, waktu pemilu 2014, 2019 kita tahu pemberitaan-pemberitaan media ekstrim, saya kira itu hanya menguntungkan salah satu calon dan hanya menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon-calon yang lainnya. Itulah yang kita khawatirkan publik di Indonesia, bahwa ketika media dimiliki oleh para elit-elit partai, pemberitaannya itu hanya dijadikan sebagai instrumen untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, dan untuk menyerang pihak-pihak tertentu yang berbeda secara politik. Ini adalah refleksi yang kemudian menurut saya penting. Sehebat apapun para pemilik modal itu, tentunya harapan terbesarnya kaidah-kaidah jurnalisme dan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan independen harus diletakkan di atas segala-galanya. Nah, yang kedua adalah tantangan media, terutama media-media mainstream, adalah soal informasi-informasi yang kita sebut dengan hoax, fitnah, disinformasi, membabi buta, tanpa alasan-alasan yang rasional, kemudian menjadi konsumsi yang saat ini menjadi realitas yang kemudian tidak bisa kita bantah. Disrupsi informasi, di mana begitu banyak masyarakat kita yang masih suka mengunyah informasi-informasi yang sifatnya fitnah dan hoax. Itu adalah tantangan bagi media di masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Media memiliki peran penting supaya ada verifikasi, supaya ada upaya-upaya informasi yang disampaikan adalah informasi-informasi yang justru rasional, objektif, dan terukur, dan tentu untuk menghilangkan bagaimana informasi-informasi yang sifatnya fitnah, sifatnya misinformasi itu tidak lagi terjadi di Indonesia. Apalagi di tengah dunia digital yang semakin berkembang pesat, maka media-media mainstream khususnya seperti TV, koran, radio harus berada di garda terdepan. Karena seringkali di dunia yang semakin terbuka, digitalisasi demokrasi menjadi ancaman. Bagaimana melakukan verifikasi informasi supaya informasi yang disampaikan itu bukan informasi-informasi yang sifatnya mengadu domba, fitnah, dan membabi buta. Tapi yang paling penting adalah yang ketiga adalah tentu di tengah maraknya media sosial, ini tentu menjadi ancaman tersendiri sebenarnya bagi media-media mainstream untuk melakukan adaptasi pola informasi yang disampaikan, pola pemberitaan, termasuk juga soal pola-pola bisnis. Dulu mungkin iklan-iklan, terutama iklan politik dan ekonomi, itu melalui media-media mainstream. Misalnya melalui TV dan melalui koran, termasuk juga melalui radio. Tapi belakangan, kepentingan-kepentingan bisnis dan ekonomi tidak lagi menjadikan media-media mainstream sebagai rujukan utama, tapi juga melalui platform-platform digital, media-media sosial yang berhembus cukup kencang di Indonesia. Adanya IG, adanya Facebook, adanya TikTok, adanya
Twitter misalnya, itu adalah menjadi satu ancaman bagaimana eksistensi media-media mainstream dipertaruhkan untuk kemudian di masa-masa yang akan datang. Kita juga tahu bahwa sumber terbesar produksi hoax dan fitnah itu adalah melalui dunia digital yang berbasiskan media sosial. Itulah yang saya sebutkan di Hari Pers Nasional. Tentu kita berharap media-media mainstream seperti TV, koran, radio adalah menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan kemudian itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dan yang paling penting, media selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kalau saya melihat kecenderungan rata-rata secara umum, pada akhir pernyataan saya ini, saya ingin menyimpulkan dua hal. Pertama, di Hari Pers Nasional ini tentu kita berharap media itu menjadi garda terdepan, bagaimana terus menjadi watchdog yang selalu memberikan pemberitaan sekaligus memberikan perimbangan terkait dengan kinerja-kinerja pemerintah, kinerja-kinerja elit yang seringkali belakangan ini itu kontroversi dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Ketika DPR diam, ketika partai politik tidak punya sikap, maka media harus menjadi garda terdepan, menjadi pilar demokrasi utama yang terus memberikan informasi yang berpihak kepada kepentingan-kepentingan rakyat. Saya kira di situ konteksnya. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah kita tahu bahwa sekalipun media sosial berkembang cukup pesat, dan bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang konsumsi terhadap media sosialnya, salah satu terbesar di dunia, maksud saya, ingat kalau kita membaca hasil-hasil survei, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik Indonesia, preferensi politik warga itu masih yang utama adalah preferensi yang didasarkan atas media-media mainstream. Jadi kalau ditanya kepada publik, Bapak Ibu, media apa, informasi apa yang akan Anda jadikan rujukan utama dalam menentukan informasi dan rujukan politik? Yang mereka sebut adalah media mainstream. Apa itu? TV. Lalu bagaimana dengan media sosial, Pak Adi? Ya, media sosial seringkali menjadi kunyahan hampir tiap hari oleh masyarakat di Indonesia, tapi seringkali media sosial itu adalah tempat untuk menjadi tawuran opini antar pendukung dan antar kepentingan, seringkali tidak membuat keyakinan sebagai satu pilihan politik membuat seseorang untuk mendukung datang ke TPS dan memilih calon dan partai politik tertentu. Tidak bisa dibantah, media sosial adalah konsumsi harian hampir terjadi di seluruh Indonesia, tapi kalau untuk preferensi dan rujukan politik, publik itu masih menjadikan media mainstream, TV, dan salah satunya koran, termasuk juga media-media online yang kredibel, media-media online yang besar, itu adalah informasi utama, rujukan utama untuk menentukan pilihan dan sikap politik mereka. Sementara media sosial seringkali dijadikan sebagai asupan, seringkali mereka tengok-tengok tiap hari, tapi tidak mampu membuat yakin para warga, para pemilih dalam menentukan sikap politik mereka. Karena seringkali media-media sosial informasinya itu simpang siur, penuh dengan agitasi dan propaganda, dan yang paling penting, informasi yang disampaikan itu seringkali hanya sebatas potongan-potongan kepentingan politik tertentu yang kemudian digiring sebagai bagian dari kampanye politik untuk menguntungkan salah satu calon, untuk menguntungkan salah satu pihak, dan merugikan pihak-pihak yang lainnya. Ini tentu yang saya sebut sebagai ironis. Kenapa ironis? Satu sisi media sosial berkembang dengan pesat, tapi tidak mampu media sosial ini menjadikan katalisator yang mampu meyakinkan orang, publik, warga negara sebagai preferensi iman mereka dalam menentukan sikap politik. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap semantap mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.